Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai subgrup invarian. Kita mulai dari definisinya. Jadi, andai kan kita punya suatu subgrup H dari grup G. Operasi binernya grup G ini adalah star. Nah, subgrup H ini akan kita sebut sebagai subgrup invarian jika berlaku bahwa untuk setiap H anggotanya H besar. Kalau dipetakan oleh pemetaan IG ini, lihat ini adalah pemetaan automorfisme internal. Jadi IGH adalah G star H star G asterik H asterik G min 1. Itu hasilnya adalah anggotanya H juga. Jadi terhadap pemetaan automorfisme internal, setiap anggota H tidak akan menghasilkan anggota yang lain ya. Pemetaan automorfisme internal setiap anggota H hasilnya juga tetap anggotanya H. Jadi seolah-olah terhadap pemetaan automorfisme internal ini si subgrup H ini tidak bergeming ya. Tidak bergeming itu artinya dipetakan tetap di dirinya juga begitu. Nah, jadi ini harus berlaku untuk setiap G anggota G besar dan untuk setiap H anggota H besar. Sekarang kita lihat ke contoh-contohnya. Yang pertama, misalkan kita tinjau grup SL, NR, tentunya dia adalah subgrupnya dari GL, NR. Nah, akan kita lihat apakah SL ini merupakan subgrup invarian dari si GL ini. Maka kita perlu mengecek apakah untuk setiap A anggotanya SL dan untuk setiap katakanlah B anggotanya GL, apakah IB dari si A ini yaitu tentunya sama dengan B kalikan operasi binarnya adalah perkalian matrik. Kita tidak akan tuliskan simbol apapun di sini. Langsung aja saya tulis begini, A lalu B lagi min 1 ya. Perhatikan sini B anggotanya GL sebagaimana di sini G ini anggotanya G ya. Nah, apakah IBA ini hasilnya merupakan anggotanya SL juga? Kan begitu. Untuk setiap A anggota SL, untuk setiap B anggota GL. Apakah berlaku begini? Kalau iya, ya berarti kita dapat simpulkan SL itu subgrup invarian dari GL. Maka untuk mengecek apakah benar bahwa IBA ini anggota SL, ya tinggal kita hitung saja determinan dari si IBA ini. Nah, berarti sama saja kita hitung determinan dari BA B min 1. Padahal dari rumus determinan kita punya ini sama dengan determinannya A dikalikan determinannya determinan B dikalikan determinannya A lalu dikalikan determinannya B min 1. Nah, sementara kita tahu bahwa determinan dari B min 1 itu sama dengan 1 per determinannya B ya. Sama dengan 1 per determinannya B. Dari mana? Ya kan kita tahu bahwa B kalikan B min 1 haruslah matrik identitas. Padahal kalau kita hitung determinannya B kalikan B min 1 sesuai rumus determinan dia harus sama dengan determinan B dikalikan determinannya B min 1. Nah ini harus sama dengan determinan I. Determinan IN. Padahal determinan IN itu adalah sama dengan 1. Maka determinan B sama dengan 1 per determinan B min 1 atau sebaliknya. Sehingga
Maka kita punya begini jadinya determinan B. Lalu ini kan hanya suatu perkalian bilangan saja, jadi saya bisa pindahkan ini ke sebelah kiri sini. Kalikan 1/1 determinan B kalikan determinan A. Gitu. Maka ini bisa saling menghilangkan. Kenapa dijamin? Karena determinan B pasti tidak 0 karena B-nya anggota dari GL. Maka sekarang ini sama dengan determinan A. Padahal determinan A, lihat, A itu anggotanya SL. Maka determinan A-nya harus sama dengan 1. Sehingga kita lihat di sini berarti sekarang determinan IBA itu sama dengan 1. Artinya kalimat ini benar ya. Nah, berarti sekarang kita dapat katakan bahwa SL itu merupakan subgrup invarian dari GL ini. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, kita punya SONR, SON ya. Biasanya tanpa ada R-nya. Ini tentunya kita tahu dia adalah subgrupnya dari ON. Maka sama seperti ini ya. Nanti untuk setiap A anggota SON dan untuk setiap B anggotanya ON berlaku bahwa IBA sama dengan BA B-1 itu memang anggotanya SON. Jelas ya? Kelas begitu. Oke, jadi ini juga subgrup invarian dari ON. Jadi SON merupakan subgrup invarian dari ON. Berikutnya lagi kita bisa lihat sekarang contoh ketiga ya. Contoh ketiga. Misalkan kita punya homomorfisme dari G ke H ya. Ini katakanlah ya sudah. Ini oke. G itu ini adalah homomorfisme ya. Kemudian G itu grup operasi binernya ini asterik, lalu H ini operasi binernya katakanlah bundaran. Kita lihat mungkin nanti dibutuhkan ya operasi binernya. Maka sekarang coba kita buktikan, kita lihat apakah kernel Farvi ini yang jelas sudah dibuktikan pada video-video sebelumnya, dia merupakan subgrupnya dari si G. Dan kita akan tunjukkan bahwa kernel Farvi ini adalah subgrup invarian. Jadi bukan sekedar subgrup, tapi dia subgrup invarian dari G ini. Maka kita harus tunjukkan bahwa untuk setiap G anggota G aja ya, saya tulis begini. Kemudian untuk setiap G aksen anggota dari kernel Farvi, apakah berlaku IG, lihat anggota G besarnya adalah yang ini, berarti ini IG, lalu G aksen yang sama dengan G star, ya pakainya star, G aksen star G-1, apakah dia juga anggotanya kernel Farvi? Nah begitu ya, saya tanyakannya di sini, maksudnya saya menanyakan apakah dia anggotanya kernel Farvi. Maka sekarang coba kita buktikan. Kalau dia memang benar ini IG ini merupakan anggotanya kernel Farvi, maka haruslah Farvi dari IG G aksen ini sama dengan EH ya, karena anggota kernel dari Farvi ini adalah semua anggotanya G yang dipetakan ke identitas di H. Identitas di H misalkan kita tuliskan sebagai EH ini. Sekarang kita akan coba cek. Berarti ini adalah Farvi G star G aksen star G-1 sama dengan, berarti dia adalah Farvi G karena dia homomorfisme ya. Farvi G berarti di sini adalah bundaran, kemudian Farvi G aksen bundaran Farvi G-1. Nah karena G aksen itu adalah anggota dari kernel Farvi,
Ya, G aksen itu adalah anggota dari kernel var-v, maka ini adalah EH. Oke. Seperti ini. Nah, berarti sama dengan var-v G bundaran var-v G-1. Nah, kemudian ini tentunya adalah sama dengan var-v, kita boleh tulis begini sekarang, G-1. Nah, ini haruslah identitas di G. Ya, identitas di G. Padahal identitas di G juga anggotanya kernel var-v, maka hasil pemetaannya juga sama dengan EH. Gitu ya. Jadi karena identitas di G itu harus anggotanya kernel var-v, maka pemetaannya oleh var-v juga adalah di EH. Berarti kalimat ini sudah kita bisa terima ya, bahwa IG G aksen ini hasilnya adalah EH sebagaimana kita dapatkan di sini ya. Berarti kalimat ini bisa kita terima. Oke, jadi sekarang kita dapatkan bahwa kernel var-v memang subgrup invarian dari G gitu. Oke, dengan 3 contoh ini bisa dikembangkan untuk beberapa contoh yang lain. Silahkan dikembangkan sendiri. Bila ada yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.